Di tengah pencemaran udara akibat debu batubara di Marunda, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal. Namun sebagian siswa mengeluhkan iritasi mata dan juga sesak napas. Saudara warga Marunda dari Forum Masyarakat Rusunawa Marunda menggelar aksi unjuk rasa di depan patung kuda Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka menuntut Kemenhub dan juga Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki sistem regulasi akibat polusi debu abu produksi batubara. Lebih dari 3 tahun warga di kawasan Marunda, Jakarta Utara hidup berdampingan dengan polusi batubara. Imbas paparan debu ini menyebabkan warga alami gangguan pernapasan dan kulit. Rusunawa Marunda memiliki unit terbanyak di Jakarta dengan total unit sebanyak 2.580 unit. Dari segi lokasi, Rusunawa Marunda termasuk dalam area beresiko berkembangnya penyakit ISPA karena letaknya berada dalam kawasan Berikat Nusantara atau KBN. Warga Marunda mulai merasakan gangguan pencemaran udara sejak tahun 2018. Pelakunya adalah PT KCN yang merupakan pengelola pelabuhan yang memiliki kegiatan bongkar muat komoditas curah padat dan basah termasuk batu bara. Penyakit yang dikeluhkan oleh warga antara lain iritasi mata, batuk, pilek, radang tenggorokan, gatal-gatal, dan ulkus kornea, yaitu luka terbuka pada kornea karena infeksi. Lalu keluhan warga yang lain yaitu debu batu bara menempel di dinding serta peralatan rumah tangga warga, dan debu mengotori lantai rumah warga dan jumlahnya cukup banyak. Langkah yang telah dilakukan pemerintah pada PT KCN yaitu pemerintah memberikan sanksi administratif kepada PT Karya Citra Nusantara pada 14 Maret 2022 yaitu PT KCN harus memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 32 item, membuat tanggul setinggi 4 meter pada area stockpile atau penimbunan batu bara untuk mencegah terbawanya debu batu bara pada saat penyimpanan paling lambat 60 hari kalender, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pemerintah melakukan pencabutan izin operasional PT KCN karena terbukti menjadi pelaku pencemaran debu batubara pada 17 Juni 2022 karena tidak memenuhi sanksi administratif. Tertuang dalam keputusan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 21 tahun 2022 tentang pemberatan penerapan sanksi administratif pencabutan keputusan Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara nomor 56 tahun 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang izin lingkungan kegiatan bongkar muat oleh PT Karya Citra Nusantara. Kalau orang-orang sekitar sini sih keluhannya batuk sama mata sering merah, gatel, Iritasi ya Bu? iritasi. Apalagi yang deket banget sama lautnya di sana. Kalau di sini sih nggak terlalu ya. Terus sama gatel-gatel. Kadang sih nggak semuanya ini, cuma antara itu aja. Kalau nggak gatel-gatel gitu. Untuk gatel kulitnya kayak herpes. Lanjut usia begini kan saya udah 64. Kalau kita begini kan ya wajar lah, istilahnya udah tinggal tunggu waktunya ya. Yang saya kesian tuh untuk anak cucu kita yang di kemudian hari nanti kan dalamnya itu kan kita takut pasti terganggu, pasti terganggu. Banyak juga itu yang warga kita sini yang kena bilang katanya udah kasih apa sembako dan segala macam lah itu urusannya, tapi buktinya nggak ada sama sekali, nggak ada. Kompensasi itu belum ada ya? Nggak ada sama sekali itu. Ya yang makanya kita curiga itu dari pihak RW atau lurah atau setingkat itulah mungkin yang telan. Masih dugaan ya? Kita kan duga aja. Oke. Pertanyaan yang pertama, kenapa bisa terjadi? Mungkin ada dua sisi ya. Jadi satu sisi yang ada di permukaan gitu ya, permasalahan pencemaran udara di Marunda itu kenapa bisa terjadi? Karena
lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sebelum-sebelumnya ya, dari pihak pemerintah dalam menindak terjadinya pencemaran lingkungan gitu yang terjadi dari suatu kegiatan. Ini terlihat dari histori di Marunda sendiri gitu ya, pencemaran debu dari pengangkutan batu bara di pelabuhan Marunda itu gitu ya, atau di kawasan Marunda itu terjadi udah beberapa tahun kebelakangan sebenarnya gitu ya, nggak terjadi 1 tahun kebelakang saja gitu. Dari catatan warga Marunda yang tersedia dari teman-teman BH Jakarta misalnya gitu ya, memang pencemarannya udah terjadi dari beberapa ke belakang, namun proses pengaduan dari warga itu tidak ditindaklanjuti segera gitu oleh pihak pejabat pengawas yang ada di pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan kondisi seperti itu cukup rasional lah melihat hasilnya. Pelaku usaha jika memang mengetahui kondisi pengawasannya tidak cukup kuat, termasuk tidak ada konsekuensi yang akan mereka terima jika mereka terus melakukan pencemaran, ya pencemaran itu akan terus dilakukan gitu ya. Kalau yang saya rasain ya, dampak yang di lingkungan kami yang saya rasain itu paling ya batuk, pilek, karena debunya itu kan sangat mengganggu banget kan sama pernapasan, apalagi kak saya ini punya anak kecil. Jadi efeknya itu emang benar-benar berbahaya banget. Jadi kemana-mana itu harus tetap pakai masker, nggak lepas masker, apalagi apa ya, di musim-musim angin kencang gini debunya berteteran banget di depan rumah, sampai hampir sehari itu lebih dari 3 kali kami ngapel sama nyapu bersihin debu batu bara itu. Kita mau bertindak sedangkan dengan cara demo aja udah nggak mampu. Jadi maksudnya tuh gimana apa? Kita harus datang berbondong-bondong ke istana atau untuk Jokowi suruh berhenti, kan begitu kan serba salah kita. Kapasitas kita kan nggak ada sampai ke sana. Kita warga kecil. Jadi kalau mungkin adik-adik ini mungkin yang punya bisa sambungkan aja untuk yang berwenang aja untuk dihentikan itu, karena kami di sini banyak lansia, banyak yang terkena itu efeknya. Keren bagus. Ya apa bagus sebagai Jakarta International School. Sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dadah! Don't forget to like, comment, and subscribe. Woo!